melanjutkan pembahasan kita tentang salatul jamaah atau salat berjamaah. Kita awali dengan merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat yang ke-114. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mendirikan salat dengan firman-Nya wa aqimus shalah pada waktu yang telah Ia sebutkan, yaitu tarafain nahari wa zulafan minal lail. Ada 3 waktu yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini, yaitu tarafain nahar, di tepi-tepi siang, wa zulafan minal lail, dan bahagian permulaan dari malam. Kalau kita kaitkan dengan salat 5 waktu, ini adalah 3 waktu salat fardu kita. Tarafain nahar berkaitan dengan salatul fajar dan salatul maghrib, karena keberadaan keduanya di tepi siang. Salatul fajar atau salat subuh kita laksanakan sebelum tibanya waktu siang. Sebelum tibanya waktu siang. Kalau sudah masuk waktu siang, maka berakhirlah salat subuh. Siang yang dimaksud bukan tengah hari ya. Karena bahagian dari waktu kalau dibagi ada 2, yaitu siang dan malam. Jadi kalau Allah katakan tarafain nahar aqimus shalah, dirikanlah salat di tepi-tepi siang, maka kalau kita baca tafsir para ulama, maka tarafain nahar itu tertuju kepada 2 salat fardu kita, yaitu salat subuh atau salatul fajar. Salat subuh dengan salat fajar itu sama ya. Karena itu sunat subuh dengan sunat fajar ya sama juga. Nah, tarafain nahar satu lagi adalah maghrib, karena dilakukan setelah siang berakhir, ketika malam tiba, di saat matahari telah terbenam. Sedangkan zulafan minal lail, ya, dan ketika malam mulai gelap, di saat syafaq menghilang, salat apa itu? Isya. Jadi ayat ini menunjukkan 3 waktu salat. Jadi kalau ada orang bertanya, atau kadang diri kita bertanya-tanya, ada enggak ketentuan waktu salat di dalam Al-Quranil Karim? Ya ada. Cuma Al-Quranul Karim tidak menyebutkan rentang waktu itu, permulaan dan akhirnya, tetapi memberikan isyarat petunjuk. Nah, siapa yang akan menjelaskan kapan bermula dan kapan berakhir? Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tentu kemudian kita ketahui dari mana? Dari hadis Nabi, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sunnah dalam bentuk qauliyah, perkataan beliau, maupun sunnah fi'aliyah, perbuatan beliau yang diceritakan kepada kita oleh para sahabat. Begitu juga sunnah
taqririyah, yaitu ketetapan beliau ketika beliau melihat di hadapan mata beliau sahabat melakukan, beliau diam saja atau menyetujuinya, itu takrir namanya. Jadi kalau orang berbicara sunnah, jangan hanya tertuju kepada satu sunnah. Sunnah itu adalah ada dalam bentuk qauliyah, perkataan. Ada sunnah itu dalam bentuk fi'aliyah. Fi'aliyah. Perbuatan Nabi. Jadi orang yang memahami hadis akan tahu ini kategorinya sunnah fi'aliyah. Apa misalnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk salat bertakbir wa rafa'a, dan beliau mengangkat kedua tangan beliau hazwa mankibai, sejajar dengan kedua bahu beliau. Dalam hadis itu Nabi tidak mengatakan angkatlah tangan kalian sampai dua bahu, tidak begitu. Tidak begitu redaksi hadisnya. Tapi sahabat yang bercerita bahwa Nabi kalau salat berdiri, memulai salat beliau bertakbir mengangkat kedua tangan sampai kedua. Sunnah apa namanya itu? Perbuatan fi'aliyah. Sahabat menceritakan apa yang mereka lihat dalam bentuk apa? Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada sunnah itu tidak dalam bentuk fi'aliyah, tapi dalam bentuk qauliyah, perkataan. Dan kadang bertemu antara yang beliau katakan, ya, sepertinya, saya minta Bapak dan Ibu garis bawahi kalimat saya seperti tidak bersesuaian dengan amal beliau, sepertinya. Jadi bukan sebenarnya. Nah. Apa misalnya? Beliau mengatakan bahwa as-salatu fil masjidil haram, salat di masjidil haram itu afdal min mi'ati alfi salah. Apa begitu? Dibandingkan 100.000 kali lipat salat fima siwa, di selain Masjidil Haram, kecuali nanti Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa, dia punya nilai tersendiri. Tapi dibandingkan masjid-masjid yang lain, berapa nilainya? 100.000 kali lipat, mimmi'ati alfi salat. Itu apa? Sunnahnya apa itu? Qauliyah, perkataan Nabi. Namun ketika Nabi berhaji, dan sahabat, kalau Nabi beramal itu kan mereka memperhatikan dengan sungguh apa saja amalan Nabi. Kenapa? Karena mereka menjadikan Rasulullah sebagai apa? Sebagai tauladan, kan begitu? Perhatikan. Nah, ternyata di dalam perbuatan Nabi ketika beliau berhaji, setelah beliau selesai melakukan tawaf dan sa'i, setelah umrah beliau, ya, beliau meninggalkan pelataran Ka'bah, Masjidil Haram sekarang, pergi ke suatu tempat untuk berkemah yang jaraknya paling 2-3 kilo, 2 kilo lah, kan dekat ya, namanya Abtah. Itu berkisar lebih kurang 3 hari 3 malam. Anehnya, tidak sekalipun beliau menghampir ke Masjidil Haram. Ya.
Kenapa ini saya jelaskan? Karena sekarang orang terlalu mudah saja mengklaim kajiannya adalah mengikut sunnah, orang lain tidak sunnah, begitu ya. Saya cuma ingin mengingatkan kita semua, label-label seperti itu kurang bagus itu. Dan yang sedih lagi, jamaah kadang dibuat menjadi fanatik karena ada pesan. Kalau sudah mengaji di sini, tidak boleh mengaji ke tempat lain. Nah, ini tidak bagus. Ilmu itu tidak boleh kita anggap kita saja yang menguasainya, ya. Kemanapun kita sekolah, mau ke luar negeri pun, belum tentu yang di dalam negeri kurang ilmu dari kita. Itu yang harus saya berharap jamaah memahami. Nah, ini contoh. Tentu akan muncul. Keduanya ini diriwayatkan. Yang satu, ada janji dari Nabi keutamaan salat di Masjidil Haram. Intinya apa? Kalau kita tangkap maksud Nabi tentu adalah mendorong umat untuk rajin salat di Masjidil Haram. Tetapi di dalam perbuatan beliau selama sekian hari beliau menunggu datangnya hari tanggal 8 Dzulhijjah yang disebut dalam perjalanan ibadah haji hari tarwiyah, beliau tidak mendekat. Pertanyaannya, apa Nabi tidak ingin pula? Apa sahabat tidak mau pula? Yang itu? Nah, itu persoalan. Nah, disinilah para ulama mencoba mendudukkan. Jadi kajian itu tidak cukup hanya dengan membaca sunnah saja, ya. Tidak cukup dengan itu. Siapapun yang menerima dua riwayat ini tentu akan muncul pertanyaan di dalam dirinya. Terus mana yang diamalkan? Mengamalkan rutin, Nabi kok tidak melakukan dalam waktu itu. Mengamalkan tidak, Nabi kan menganjurkan. Ini 100.000 kali. Paham Bapak dan Ibu kan? Nah, disitulah perlunya kita tidak hanya sebatas membaca sunnah Nabi gitu ya. Nah, yang herannya kita hari ini, dia fahami satu hadis, kemudian dikatakan inilah sunnah. Nah, itu berbahaya. Itu sudah masuk analisa dia. Nah, ketika dia katakan, wah inilah yang kuat. Yang menyatakan kuat ini dan itu siapa? Dia, atau ulama, atau gurunya. Dengan metodologi keilmuannya. Nah, dalam hal seperti itu masuk ijtihad dia. Nah, dalam hal seperti itu tidak boleh kita sombong, merasa kita saja yang paling mengerti. Itu yang saya ingin sampaikan kepada umat. Nah, itu belajar saja. Kecuali kalau jelas-jelas ada yang sesat majelisnya, ya jangan dihadiri. Tapi kalau perbedaan dalam hal memahami seperti tadi, maka ulama akan membawa kedua hadis itu dalam suatu kajian yang disebut dengan ta'arud al-adillah dalam kajian ilmu usul, atau di dalam kajian ilmu, ada kajian tentang hadis namanya hadis-hadis yang mukhtalif. Hadis-hadis yang ikhtilaf dari sisi petunjuknya. Nah, muncullah nanti pendapat. Nah, pendapat lagi itu. Kata sebagian ulama, sebenarnya Nabi SAW tidak datang ke Masjidil Haram bukan karena beliau membatalkan pernyataan 100.000 kali lipat. Tetapi kan sifat Nabi itu penuh kasih sayang dengan umat.
kalau seandainya beliau rutin bolak-balik ke Masjidil Haram, umat akan ikut beliau berombongan sekian puluh ribu, ratusan ribu bolak-balik. Nah, itu siapa yang kata begitu? Bukan Nabi ya? Itu tadi saya yang kata begitu. Saya terima dulu dari guru saya. Begini memahaminya ya. Dia bilang, ya Gus Rizal, ya Rizal begini memahaminya. Dulu begitu guru saya. Gini salah satu pemahamannya. Nabi bukan tidak mau ke Masjidil Haram. Karena kita tahu bahwa Nabi kalau masalah kebaikan, karena awalan nas. Beliau awal manusia yang melakukannya. Kan begitu karakter Nabi kita. Tetapi Nabi SAW tidak ingin dalam perkara yang bukan kewajiban, kemudian umat terbebani di luar batas kemampuan mereka. Walau bagaimanapun ketika beliau melakukan itu, nanti sahabat akan berusaha sekuat tenaga untuk mengikutinya. Itu di mana tuh? Kamu gitu ada pertanyaan. Dari mana kita tahu bahwa Nabi bersikap begitu? Ya, diambillah contoh-contoh. Contohnya ketika Qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan berapa kali Nabi cuma melakukan tarawih dalam istilah kita sekarang? Lah kita kan tarawih, Nabi Qiyam Ramadan berapa? Cuma 3 malam saja kan dalam satu riwayat. Malam keempat beliau tidak keluar lagi. Besok paginya beliau katakan, saya tahu kalian menunggu semalam, kata Nabi. Cuma saya tidak keluar karena aksya, saya khawatir antufrada alaikumus salat. Nanti diwajibkan salat itu kepada kamu sekalian. Nah, Nabi SAW khawatir. Jadi keinginan Nabi agar umat ini tidak banyak beban, ya, jangan berlebihan di dalam menerima beban, itu besar. Nah, itulah yang ditangkap. Akhirnya, apa kesimpulan hukum? Bagi siapa yang ingin dan tidak mendatangkan kesulitan kepadanya untuk memanfaatkan kesempatan keberadaannya di tanah suci untuk berulang-ulang ke Masjidil Haram, silakan dibuat. Dia mendapatkan janji pahala. Tetapi kalau itu menimbulkan masyakkah dan kesulitan baginya, maka dia bisa salat dimanapun dia tinggal. Nah, karena Nabi SAW tidak berulang kali. Itu siapa yang berkata begitu? Ulama. Itu bukan hadis lagi ya. Nah, cuma kadang-kadang orang mengaku ini pengajian sunnah. Kata dia ya. Yang dia sampaikan tentu bukan sunnah saja. Tentu analisa dia, ijtihad gurunya ya. Nah, tapi dilabel seperti itu. Ini sekedar saya mengingatkan. Walaupun kadang ketika saya ingatkan ini ada pula yang tersinggung itu. Tapi mau bagaimana lagi? Karena saya sering mendapat laporan, kadang-kadang sebagian orang dihalang untuk mendengarkan kaji kepada guru lainnya. Bahkan kalau masuk ke suatu masjid yang banyak orang yang begitu, sudut matanya lain pula melihat orang lain. Katanya tidak sekufu. Padahal kata kufu itu munculnya dalam urusan menikah saja. Nah, nanti tidak sekufu pula yang pakai kupiah dengan yang pakai peci ya. Yang pakai jubah dengan yang pakai kain sarung. Itu tidak benar itu. Saya berharap umat jangan ghulu, berlebih-lebihan seperti itu. Jaga persaudaraan kita dan hormati para ulama kita, dai-dai kita, walaupun itu bukan ustaz kita secara langsung, hargai mereka. Ini pesan saya kepada kita semua, ya, karena tadi berbicara tentang tarafain nahar, ya. Jadi siapa yang akan menjelaskan secara terperinci, tafsilan, secara terperinci kapan waktu di pinggir siang itu? Ya Nabi. Yang sekarang kita ketahui tentu tidak langsung dari Nabi, karena Nabi sudah tidak ada lagi. Secara fisik beliau telah berpulang
Ar-Rafiqil A'la. Jadi dari mana kita tahu penjelasan tentang Tarafain Nahar? Dari sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu tidak hanya qauli saja, perkataan saja. Sekarang yang kita temukan semuanya yang kita temukan sekarang yang tertulis, yang dikatakan oleh ulama. Tapi kalau ditelusuri dan difahami dengan benar, kita bisa mengklasifikasikan ini sunnah, ini qauliyah, ini sunnah, ini fi'liyah, ini sunnah, ini taqririyah. Untuk apa pula dibagi-bagi begitu? Karena ada orang. Karena nanti ketika terjadi seperti ada perbedaan, bisa jadi kesimpulannya ini yang didahulukan, ini yang dikemudiankan. Nah, ulama punya kaedah dalam hal itu. Mana yang didahulukan? Apabila bertentangan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Contoh saja. Nah, sama-sama sunnah fi'liyah. Ketika Nabi masuk ke dalam Ka'bah, membersihkan Ka'bah ketika penaklukan kota Makkah, kemudian ada riwayat Nabi solat di dalam Ka'bah. Tapi ada riwayat lain yang mengatakan Nabi tidak solat di dalam Ka'bah. Nah, bagaimana ini? Nah, jadi jangan katakan begitu saja. Yang memilih solat dalam Ka'bah sunnah, yang tidak memilih tidak sunnah. Oh, tidak bisa. Keduanya ada riwayatnya. Paham Bapak dan Ibu kan? Jadi saya sedih melihat umat kadang-kadang diseret-seret di dalam polarisasi kelompok-kelompok. Nah, yang kemudian menggiring mereka menjadi fanatik dengan kelompok mereka. Ini menjadi suatu ancaman bagi umat di kemudian hari. Makin lama akan memberikan suatu pelemahan terhadap umat. Nah, itu nanti ada kaedahnya. Ada sebagian ulama mengatakan yang mengisbatkan lebih didahulukan daripada yang menafikan. Artinya apa? Yang menetapkan ada lebih didahulukan riwayatnya dibanding yang mengatakan tidak ada. Ya kan? Kenapa kaedahnya begitu? Karena yang mengatakan ada lebih berilmu tentang itu dibandingkan yang tidak ada. Paham Bapak dan Ibu itu? Itu salah satu kaedah yang jadi pegangan. Jadi yang isbat, yang menetapkan ada, kita ambil. Yang mengatakan tidak ada, kita tinggalkan. Kenapa? Yang mengatakan ada berarti dia tahu. Yang mengatakan tidak ada, dia tidak tahu. Ya kan? Mana yang didahulukan, yang lebih tahu atau yang tidak tahu? Ya, yang lebih tahu didahulukan. Itu satu kaedah. Tapi bisa jadi orang mengambil kaedah lain. Yang mengatakan tidak ada, yang mengatakan ada, tidak diterima karena dibantah yang tidak ada. Yang satu yang ragu tidak perlu dibantah. Bisa jadi begitu cara berfikir. Nah, jadi kesimpulan itu bukan lagi sunnah, ya, tetapi pemahaman terhadap sunnah. Nah, cuma hari ini orang dia campur adukkan saja pemahaman dia tentang sunnah, dia katakan ini sunnah. Nah, itu gunanya kita belajar fikih ini. Jadi fikih ini adalah pemahaman terhadap dalil-dalil. Yang salah satu dalilnya apa? Sunnah itu. Jadi itu fikih namanya. Walaupun mereka tidak sebutkan itu fikih.